Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kaprodi yang kami hormati, Bapak Dr. Kandidat Ikdik Baihaqi Arif MPD, yang insya Allah sebentar lagi ujian kehidupan. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Lab PPKN UAD, Bapak Dr. Kandidat juga Trisna Sukmayadi MPD, yang menguji saya. Kalau ini Pak Trisna ini yang menguji saya, menguji saya pada siang hari ini untuk memberikan belajar bersama. Saya juga ingin menyapa senior-senior saya, ada Pak Supriyadi, Doktor Kandidat, ada senior saya juga yang di Sleman ini, Bu Dr. Triwahyuningsih. Iya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Tri. Iya Pak. Saya ingin menyapa juga Ibu Ketua MGMP PPKN Madrasah Aliyah SDIY, Ibu Nurrohmah dari MAN 1 Yogyakarta. Dan sewu Bu Nurrohmah, belajar bersama. Saya bahagia nih bersilaturahim dengan Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah, karena saya juga lahir dari keluarga Kementerian Agama, jadi auranya berasa gitu ya, aura Kementerian Chemistry-nya Agama. dapat ya Pak Ardian? Chemistry-nya dapat Pak, karena Bapak Ibu saya dua-duanya itu Kementerian Agama semua, jadi saya lahir besar dengan Kementerian Agama gitu. Jadi berasa sekali ininya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon izin ini saya tidak sebagai materi ya, tapi saya ingin belajar bersama, karena saya hitung-hitung kok kayaknya pengalaman saya tidak sematang dan sebanyak Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin untuk belajar bersama terkait penulisan book chapter yang akan menjadi pedoman Bapak Ibu. Apalagi ini siang-siang ini waktunya sebenarnya waktu tidur siang yang paling enak, jadi waktunya juga sudah cukup berat gitu. Jadi saya tidak mau terlalu membebani materinya, jadi cukup ringan saja. Nanti jika ada Bapak Ibu ada yang pertanyaan langsung dipotong, pembicaraan saya tidak apa-apa. Jadi agar kita belajar bersama-sama. Jadi konsepnya belajar bersama. Mohon izin saya share screen dulu. Ini saya yakin Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya. Cuma ini kebetulan aja, jadi Pak Trisna ingin menguji saya, jadi saya diberikan tugas seperti ini. Jadi siang hari ini saya diberi tugas oleh Pak Trisna untuk menyampaikan tentang bagaimana menulis book chapter. Kemarin di rapat mingguan juga Pak Supri, tolong Pak Ardian dipersiapkan rule modelnya seperti apa gitu. Jadi saya lebih mengikuti instruksi senior-senior saya, jadi sedikit saja ingin saya sampaikan bahwa kita harus sepakat dulu apa yang disebut sebagai chapter itu tuh apa gitu. Jadi karena sekarang Bapak Ibu guru dari MI sampai MA itu, termasuk ibu saya sendiri itu berlomba-lomba mengejar menulis book chapter seperti. Jadi karena untuk angka kredit seperti. Jadi tapi kita harus sepakati dulu yang disebut sebagai book chapter itu apa. Saya menggunakan definisi yang digunakan oleh Springer Science, itu sebuah penerbit atau perusahaan ilmu pengetahuan basisnya di Amerika Serikat. Dia mendefinisikan chapter itu sebagai sebuah bagian atau divisi dari sebuah buku yang seringkali dipisahkan oleh judul atau halaman bab. Sampai di situ kita harus bersepakat dulu. Jadi itu yang disebut sebagai chapter. Karena nanti ini akan berkonsekuensi ke pemahaman kita selanjutnya. Jadi dalilnya kita harus kuatkan dulu, dalil teori chapter itu apa. Nah,
kenapa kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu MGMP diwajibkan oleh pemerintah gitu untuk menulis chapter. Tentu sebagai angka kredit itu pasti ya. Tapi pemerintah sebenarnya punya maksud gitu, dari kebijakan ini pemerintah itu punya maksud untuk melatih kita semua. Saya juga sebagai dosen, karena saya juga akan mengajukan jabatan fungsional angka kredit, tentu ini bermanfaat juga buat saya. Seringkali kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen itu ada filosofi jarkoni, iso ngajar, reso ngakoni gitu. Bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan gitu. Nah, sebenarnya ini membentuk sindiran pemerintah kepada kita, termasuk saya juga, bahwa kita bisa mengajar tapi kita tidak bisa melakukan. Kita pandai berbicara di depan kelas, pandai berbicara di depan Zoom, tapi ketika melakukan itu sangat berat gitu. Nah, mewajibkan guru-guru dan dosen untuk menulis chapter ini adalah salah satunya untuk mendestrupsi itu gitu. Jadi itu sebenarnya makna kebijakan dari pemerintah. Nah, ini yang kemudian kenapa chapter itu membedah atau menjelaskan topik-topik buku dalam sebuah bagian-bagian, karena itu menjadi cara kita tidak hanya bisa bicara di depan kelas, tetapi kita juga harus bisa menerjemahkan, menginterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kebijakan pemerintah, maksudnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya setiap bab ini, chapter ini dari sebuah buku itu harus berhubungan dengan keseluruhan tema dari buku itu. Di buku ini tadi saya sudah mendapatkan instruksi dari Pak Kaprodi, kita berbicara tema besarnya adalah literasi, kebudayaan, dan kewargaan. Jadi saya berharap nanti di penulisan book chapter ini kita tidak keluar dari rambu-rambu itu, tidak keluar dari tema besar itu, karena chapter ini atau bab ini itu memiliki banyak variasi atau bisa juga genre. Misalnya non-fiksi bersifat ilmiah dan sebagainya itu, tapi bisa juga bersifat fiction, cerita, hayalan, itu bisa juga pengalaman pribadi juga tidak apa-apa. Akademis itu bisa juga berkaitan dengan hukum dan hal-hal lainnya yang ingin Bapak Ibu tuliskan. Jadi pada umumnya rumongsonya seperti itu, chapter buku itu bercerita tentang non-fiksi, fiksi, akademia, hukum, dan lain-lain. Nah, konsep book chapter ini itu mengizinkan atau memungkinkan penulis untuk tidak mengikuti pakem-pakem penulisan buku secara umum. Karena umumnya seperti ini. Jadi ketika kita menulis, biasanya satu buku ditulis oleh satu orang. Umumnya seperti itu. Tapi dengan book chapter ini kita mendobrak tradisi itu. Jadi satu buku mungkin bisa ditulis oleh ratusan, bahkan mungkin lebih dari itu gitu. Jadi ada banyak penulis dalam satu buku, itu tradisi yang kemudian kita dobrak dari book chapter ini. Jadi konsep itu harus kita kuatkan bersama dalilnya. Nah, kemudian dari book chapter ini kita sebaiknya memberikan pembaca tentang materi-materi yang bersifat membuka wawasan, atau bisa juga memberikan pengalaman baru, tetapi harus understandable, harus bisa dipahami. Jadi jangan ketika kita menulis buku, saya terutama ini menulis tapi yang paham cuma kita aja yang menulis saja gitu. Sering kali seperti itu. Kalau kita beli buku-buku gitu di Gramedia, di Togamas dan sebagainya itu, kita baca buku, kita sebagai calon membaca itu tidak paham gitu apa yang ditulis oleh si penulis gitu. Karena yang paham cuma penulisnya sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus mengurangi itu. Kita gunakan kata-kata, kalimat yang mudah difahami, yang umum difahami oleh banyak orang. Dan yang terakhir, misi dari tujuan atau book chapter ini itu harus memorable, bisa diingat, bisa dikenang, dan bisa menginspirasi pembacanya. Jadi kenapa industri penerbitan buku di negara kita di Indonesia itu kurang bergairah, karena
bukunya tidak memberikan inspirasi gitu. Jadi hanya sekedar ini aja sekedar menulis aja, tapi tidak bisa memberikan girohnya, itu tidak ada. Nah itu yang kemudian saya berharap nanti kita belajar bersama-sama untuk bagaimana buku ini bisa menjadi kenangan tidak hanya buat penulis, tetapi juga buat yang membaca. Insya Allah kan nanti buku ini akan dibaca oleh mahasiswa atau siswa-siswi Bapak Ibu MGMP PPKN se-DIY seperti itu. Silakan nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung disampaikan, tidak apa-apa. Selanjutnya, itu nggak mau gimana caranya nih? Sorry. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa panjang sih seharusnya kita menulis book chapter ini gitu. Apakah harus 10 halaman atau 20 halaman atau berapa halaman? Itu pertanyaan yang pasti pertama muncul dari kita sebagai calon penulis. Jawabannya sangat gampang sekali, sangat singkat. Jawabannya adalah tergantung topik dan gaya penulisan kita. Mungkin kalau Pak Kaprodi dan Bapak Kepala Lab PPKN UAD kemarin di diskusi menyampaikan antara 3-5 halaman katanya, tidak usah terlalu panjang-panjang. Oke, itu tidak apa-apa karena tidak ada aturan yang baku, tidak ada pakem yang baku digunakan dalam berapa panjang tulisan yang harus kita tulis besok seperti itu. Jadi terserah Bapak Ibu, kalau bisa panjang dipadatkan, kalau padat diperlebar seperti itu. Tidak ada aturan atau pedoman yang baku dalam penulisan ini. Tetapi yang paling penting adalah kita sebagai penulis itu harus bisa menjaga ritme tulisan kita. Maksudnya seperti ini. Mungkin nanti di chapter 1 gitu misalnya yang menulis Bu Muawanah misalnya. Di chapter 2 yang nulis Bu Nurrohmah seperti itu. Jadi harus ada keterkaitan, harus ada ketersambungan antara chapter 1 dengan chapter selanjutnya. Bahwa kemudian tema atau topik yang ditulis itu berbeda, tetapi harus ada kebersinambungan, ada sustainability-nya. Jadi ketika pembaca itu membaca, tidak asal tidak asal loncat-loncat gitu, tapi ada ketersambungannya. Nah itu yang paling penting karena dalam menulis book chapter ini ada banyak penulis. Tentu setiap orang, setiap penulis isi kepalanya pasti berbeda-beda gitu. Isi kepalanya berbeda, cara melihat topiknya juga berbeda. Mungkin budaya menurut Bu Yuni Pratiwi itu pasti akan berbeda definisinya dengan literasi budaya misalnya menurut Bu Eti Ramawati gitu. Pasti berbeda, tetapi keperbedaan itu harus ada jembatannya. Nah, jembatannya itu ditulisnya kapan? Nanti akan saya jelaskan. Nah, panjang dari chapter yang kita tulis atau bab yang kita tulis itu tergantung genre buku kita. Nanti mungkin bisa disepakati ya, kita siang ini mungkin bisa disepakati genre buku kita seperti apa. Apakah kita akan bercerita empirisme, pengalaman pribadi, kita bisa juga bercerita metode pembelajaran di kelas seperti apa, atau mungkin pengalaman selama COVID seperti apa, nanti kita bisa sepakati sama-sama. Jadi yang terpenting adalah pedoman dan penulisan ini bergantung kepada kita sebagai penulis, tidak bergantung pakem yang sudah umum seperti itu. Jadi buku ini sangat tergantung oleh kita sebagai penulis seperti itu. Nah, sekarang saya akan memaparkan ini requestnya Pak Supriyadi kemarin. Tolong disampaikan rule-nya. Nah, saya meniru menggunakan rule yang digunakan oleh Springer. Itu sebenarnya ada 5 bagian atau 5 struktur dari book chapter itu. Ini umum mau kita nulis buku di Zimbabwe, mau kita nulis buku di Azerbaijan, di Ethiopia, itu sama semua. Struktur bukunya seperti ini, book chapternya. Jadi strukturnya sama. Yang pertama itu harus ada judul atau headline.
Itu saya kira Bapak Ibu ini ya sudah terbiasa gitu. Setiap bab itu harus ada judulnya atau headline-nya. Yang kedua, itu harus ada pendahuluan. Pendahuluan yang bersifat memancing calon pembaca kita untuk membaca chapter kita. Karena begini, nanti di buku ini akan ada banyak chapter. Semisal jumlah penulisnya nanti ada 30, itu artinya minimal ada 30 chapter di buku ini nanti. Jadi tentu calon pembaca akan memilih dari 30 itu mana yang kira-kira menarik gitu. Setelah dia baca judul pasti dia akan membaca pendahuluan. Nah, sebisa mungkin kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat, chapter kita yang dibaca paling pertama oleh calon pembaca kita. Itu ini ya motivasinya seperti itu gitu. Jadi introduction-nya atau pendahuluan itu harus nembak, istilahnya harus nembak, harus pembaca kaget itu, ketika baca ini langsung kaget, oh ya saya ingin harus membaca ini gitu, harus membaca chapter ini. Jadi chapter yang lain dikesampingkan dulu. Tetapi biasanya nanti chapter yang di awal itu akan diuntungkan oleh posisinya akan pole positionnya itu pasti akan diuntungkan. Tetapi ketika di chapter awal ini tidak bisa mengambil minat calon pembaca, tentu chapter selanjutnya berpeluang untuk kemudian dibaca lebih dulu oleh calon pembaca. Tetapi kalau ibu saya itu juga kebetulan guru madrasah ibtidaiyah, itu kalau nulis chapter itu dia selalu yang ditandai itu chapternya sendiri gitu. Jadi dia menulis chapter 20 gitu misalnya, tapi chapter 20-nya aja yang ditandai gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kecenderungannya adalah penulis itu pasti akan mengutamakan tulisannya. Tetapi tidak ketika buku itu ada di pasar. Ketika buku itu tidak di pasar, berada di pasar, calon pembaca tentu pasti akan melihat mana yang judulnya menarik dan mana yang pendahuluannya bikin penasaran gitu, seperti itu. Jadi nanti kita belajar bersama-sama untuk menulis pendahuluan yang menarik, judul yang menarik itu seperti apa. Saya berharapnya nanti capaian diskusi kita siang hari ini, Bapak Ibu semua sudah punya judul, minimal sudah punya judul yang menarik dan sudah ada introduction yang bikin penasaran ya, 1 atau 2 kalimat lah. Nanti selanjutnya tugas senior saja yang melanjutkan ininya bagiannya. Nah, yang ketiga, book chapter ini struktur yang sangat baku di seluruh dunia, itu harus ada body paragrafnya yang menjelaskan, yang menyediakan, yang menyajikan detail-detail dari judul ataupun pendahuluan yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Jadi body paragraf ini fungsinya adalah menjawab penasaran calon pembaca kita. Jadi karena tadi buku kita sudah di pasaran ini, kemudian ada calon pembeli, calon pembaca membaca buku. Yang pertama dia baca judulnya, wah ini ada chapter menarik dari tulisannya Bu Agustin gitu misalnya. Dia baca introduction-nya, wah saya tambah penasaran gitu. Nah, rasa penasaran itu yang kemudian rasa haus itu, dahaga itu yang kemudian dipuaskan, dipenuhi di body paragraf ini. Nah, jadi tentu kewajiban kita sebagai penulis book chapter ini adalah memberikan kepuasan kepada calon pembeli atau calon pembaca buku kita yang sudah membayar mahal seperti itu. Jadi itu kewajiban kita sebagai penulis. Nah, bagaimana menulis body paragraf nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Terus yang keempat, ini yang cukup penting juga karena buku tanpa penutup itu pasti akan tidak ada garis besarnya. Dia harus di bagian keempat ini dia harus merecap, harus memunculkan ulang, harus menampilkan ulang apa yang gagasan kita yang di judul tadi, introduction tadi yang kemudian didetailkan di body paragraf itu, kita tampilkan ulang secara lebih sederhana, secara lebih umum. Dan tentunya dia juga berfungsi untuk menjadi rangkuman karena mungkin saja saya tidak bersuuzon, mungkin saja ketika pembaca sudah membaca buku kita, kok isinya ternyata nggak enak ya gitu, isinya ternyata nggak menarik ya gitu. Padahal judulnya udah bagus gitu, introduction-nya sudah
membuat saya penasaran, tapi ketika saya baca isinya kok nggak menarik ya gitu. Waduh, nyesal saya nih bayar mahal-mahal buku ini gitu. Nah, untuk mengobati rasa menyesal pembaca itu, kita sajikan, kita obati rasa penyesalnya itu di rangkuman. Jadi mungkin selama kita menulis body paragraf itu ada yang kelewatan, karena kan saya yakin sekali Bapak Ibu guru MA ini pasti sibuk-sibuk gitu. Jadi nulisnya pasti sambil mengerjakan yang lain gitu. Jadi ketika menulis kemudian banyak poin-poin yang sebelum menulis itu banyak, tapi ketika ditulis lupa gitu. Biasanya seperti itu. Nah, yang kelupaan itu mungkin bisa kita sampaikan di summary, bisa kita sampaikan di rangkuman ini, karena bagaimanapun juga saya mengutip salah satu filosofi dari Yunani. Dia bilang seperti ini, writing is thinking. Jadi menulis itu adalah proses berpikir, tafakur gitu. Jadi menulis itu tidak seperti memasak. Ada yang mengibaratkan menulis itu seperti memasak. Tidak, menulis itu seperti berpikir, karena kita mencurahkan apa yang ada di kepala kita. Tidak bisa mendadak, tidak bisa ujuk-ujuk gitu, jegagik gitu langsung jadi chapternya itu nggak bisa, tapi ada proses berpikir di sana. Jadi mungkin selama proses berpikir itu Bapak Ibu tidak muncul, tapi ketika proses ditafakur menulis summary-nya, menulis rangkumannya, habis sholat asar tiba-tiba hidayah Allah datang gitu, wahyu Allah datang tiba-tiba jebret gitu. Ada ide, mungkin itu bisa dituliskan di summary, karena mendapat hidayahnya di akhir penulisan itu bisa seperti itu. Jadi itu fungsi summary. Jadi summary saya sering melihat gitu tulisan mahasiswa dan sebagainya di copy paste gitu dari body paragraf, beberapa paragrafnya di copy terus di paste lagi di summary. Nah, summary itu bukan seperti itu, tapi summary adalah proses kontemplasi kita, proses tafakur kita yang mungkin poin-poinnya tidak sempat, tidak ingat kita tuliskan selama menulis body paragraf itu. Itu fungsi summary-nya. Nah, yang terakhir, ini bagian terakhir yang paling penting juga, tugas kita sebagai penulis book chapter ini jangan hanya mementingkan atau ego hanya tulisan kita saja yang diprioritaskan seperti itu, tapi kita harus memikirkan bagaimana penulis setelah kita, chapter setelah kita. Nah, itu yang disebut sebagai transisi menuju chapter selanjutnya. Kita harus mempersiapkan juga. Misalnya nanti di akhir summary itu, beginilah cerita saya, pengalaman menulis, pengalaman selama pembelajaran COVID di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Ternyata pengalaman ini juga mirip dengan pengalaman di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul misalnya. Nah, di chapter selanjutnya adalah Bapak Ibu yang menulis di chapter selanjutnya dari Gunung Kidul. Jadi ada transisinya gitu, ada proses transfernya. Nah, itu yang paling penting. Jadi pembaca tidak kaget gitu ketika habis membaca cerita dari Jogja langsung ke Gunung Kidul gitu di chapter, tapi ada proses jembatannya, karena proses jembatan ini yang penting untuk kemudian mempersiapkan psikologisnya, mempersiapkan konsentrasi berpikirnya untuk membaca chapter selanjutnya seperti itu. Jadi ini 5 Pancasila ya, ini 5 sila tentang elemen-elemen dalam menulis book chapter. Jadi ini banyak digunakan mau di Zimbabwe, di Azerbaijan, itu semua sama ininya rule-nya seperti itu. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Supriyadi ketika diskusi kemarin. Jadi apa rule yang disepakati oleh dunia internasional itu seperti apa gitu. Nah, ini ininya apa kesepakatannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke praktek langsung. Ini ya. Pak Ardian, ini ada ya, Pak. Di chat. Ini ada di chat dari dari Ibu Mulyati dari Man 1 Gunung Kidul. Ya. Beliau bertanya, bagaimana strategi menulis agar mudah dipahami pembaca, singkat, jelas, dan bermakna. Ya. Jadi mudah dipahami. Mungkin selama ini Pak Ardian yang
kita lihat mungkin seperti yang tadi Pak Ardian sampaikan, jadi terkadang tulisan itu sulit dipahami gitu. 10 kali baru kita bisa memahami gitu. 10 kali bolak-balik baru bisa memahami. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak seperti tulisan yang tadi itu, sehingga singkat, padat, tapi memang menarik begitu. Monggo Pak Ardian. Hatur nuhun Pak Kepala Lab dan Bu Mulyati. Sebenarnya saya agak ini juga ya, agak kurang confident gitu, agak kurang percaya diri mendapat pertanyaan ini. Karena apakah tulisan saya juga sudah mudah dipahami oleh pembaca atau belum? Nah itu saya juga belum tahu gitu. Jadi saya agak merasa kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan berat sebenarnya, ini pertanyaan yang secara ini sangat saya agak berat gitu menjawabnya. Tapi mungkin begini ya, saya menjawabnya sebagai calon pembaca gitu. Saya menjawabnya sebagai calon pembaca, bukan sebagai seorang yang ahli dalam menulis yang mudah dipahami, singkat, jelas, dan bermakna ini. Saya sebagai calon pembaca gitu, ketika saya ingin membaca chapternya Bu Mulyati dari Man Satu Gunung Kidul, mungkin kan yang paling pertama adalah pemilihan kata-katanya atau pemilihan bahasanya itu saya cukup sekali aja bisa saya maknai gitu. Sering kali misalnya kita menggunakan kata-kata yang tidak umum gitu. Misalnya kita guru PPKN, tetapi kita menggunakan istilah-istilah di biologi gitu misalnya. Atau kita menggunakan istilah-istilah di engineering, di teknik gitu. Itu kan agak sulit buat kita memahaminya gitu. Kalau saya gitu, ketika saya kuliah juga gitu, dosen saya memberikan paper, ada 5 paper, tetapi paper itu topiknya bukan topik saya gitu, bukan topik riset saya gitu. Saya agak harus membaca lagi gitu. Nah, itu mungkin faktor kenapa bisa tulisan kita mudah dipahami, kita menggunakan istilah yang umum gitu di kita sesama guru PPKN gitu. Jadi itu asumsi saya sebagai calon pembaca, lagi-lagi bukan sebagai ahli bahasa yang mudah dimengerti seperti itu. Mudah-mudahan terpuaskan Bu ya, Bu Mulyati jawabannya. Saya agak kurang percaya diri menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya berat sekali soalnya. Seperti itu Pak Kepala Lab. Baik. Terima kasih Pak Ardian. Begitu Ibu Mulyati. Jadi pada intinya yang mungkin yang beliau sampaikan, jadi lebih kepada bagaimana kosakatanya begitu ya, atau kalimat-kalimatnya memang yang umum di kalangan minimal di kalangan warga PPKN itu bisa memahami begitu ya. Sehingga dengan kosakata yang memang mudah dipahami atau sudah umum begitu ya. Ini diharapkan para pembaca ini bisa langsung chemistry-nya itu tadi dapat begitu ya. Karena memang betul Pak Ardian ya, terkadang ada bahasa-bahasa yang memang atau kosakata yang memang terlalu tinggi begitu ya, terlalu tinggi dalam pengertian sebetulnya itu bukan kosakata umum yang beredar di wilayah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu ya. Itu. Jadi barangkali Ibu, mungkin saya menambahkan salah satunya adalah bagaimana kemudian menulis itu dengan kosakata yang memang pada umumnya di kalangan warga PPKN ini mudah untuk dipahami. Pak Kaprodi, saya lagi seminar. Kemudian yang selanjutnya Pak Ardian, ini ada dari Ibu Rini Widayati dari MAN 5 Sleman, ya, Madrasah Aliyah Negeri 5 Sleman. Ini bertanya, jika setiap naskah harus saling berkaitan, berarti perlu sistematika dan pembagian bab mungkin ini ya, perbagian bab atau subbab atau bagaimana? Terima kasih. Monggo Pak Ardian. Atur nuhun Pak Kepala Lab. Jadi gini, ini bagus pertanyaan dari Bu Rini Widayati. Jadi bagaimana nanti sistematika itu? Nah, itu yang kita sepakati di musyawarah guru ini. Nah, kita menyepakatinya seperti apa? Tetapi ketika Bapak Ibu sudah stuck, Bapak Ibu sudah stagnan,
karena kan menulis ini kan, untuk menulisnya aja kita butuh energi ya. Kita menulis chapter ini aja sudah butuh energi gitu. Jadi kok saya harus dibebani lagi untuk berpikir bagaimana pembagian per babnya gitu. Nah, itulah mengapa kami Sivitas Akademika Program Studi PPK Universitas Ahmad Dahlan bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Jadi nanti kita bekerja sama, kami membantu, istilahnya kami membantu untuk membangun konstruksi bangunan sistematika ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu menulis, tetapi Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan transisinya itu, tetapi kami akan mempolesnya. Kami di Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan itu membantu Bapak Ibu untuk kemudian membangun jembatannya itu agar indah, membangun jembatan itu menjadi mudah difahami oleh pembaca. Jadi kenapa kita harus bekerja sama ya, salah satu fungsinya ini gitu. Jadi Bapak Ibu menulis, kami membantu untuk membangun jembatan transisi itu. Jadi Ibu Rini Widayati, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi pertanyaan ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang kenapa kita harus bekerja sama gitu. Kenapa guru-guru Madrasah Aliyah harus bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan? Nah, jawabannya ini. Kami akan membantu membangun jembatan itu, membangun sistematika itu. Jadi mutual relationship, jadi hubungan yang saling membantu seperti itu. Begitu Pak Kepala Lab. Oke, baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ardian ya. Jadi tadi mungkin bisa saya tambahkan juga begitu ya. Jadi memang untuk saling mengait itu memang memerlukan pembiasaan begitu ya. Nah, itulah tadi yang Pak Ardian sampaikan. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini begitu ya, dengan kita pembiasaan ini bisa saling mengisi begitu ya, bisa saling mengisi satu sama lain begitu. Tadi Pak Dian menyampaikan bahwa kami pun memang sama-sama sedang belajar begitu ya. Jadi nanti kita bisa saling mengisi sehingga urutan-urutan begitu ya yang ada di tulisan Bapak dan Ibu itu bisa menyambung begitu. Tapi yang terpenting adalah mungkin dituliskan aja dulu begitu ya. Jadi biar mengalir begitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara takut tidak menyambung begitu ya, tidak ada sambung ya menulis. Iya. Mohon izin Pak Trisna, saya potong. Monggo Pak Ardian. Jadi Bapak Ibu MGMP, Bapak Ibu jangan khawatir juga karena kami di sini di Prodi PPKN UAD itu kebetulan Pak Kaprodi kami itu sudah tersertifikasi sebagai editor buku. Jadi Bapak Ibu jangan ini ya tenane pora gitu. Jadi ada keraguan gitu. Sistematika ini akan seperti apa. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan pesimis, jangan skeptis. Kaprodi kami alhamdulillah itu sudah tersertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai editor buku. Jadi insya Allah dari LSP Pak Ardian. Oh LSP, sorry, maaf. Ya LSP perbukuan. Oh, LSP itu singkatan apa Pak? Lembaga sertifikasi profesi. Oh lembaga sertifikasi. Jadi Pak Dik sudah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi editor buku. Jadi insya Allah yang seperti ini kecil gitu urusan, sambil merem juga bisa Pak Dik gitu. Jadi insya Allah sama-sama belajar ini. Ya betul, sama-sama belajar seperti itu. Jadi insya Allah tidak usah skeptis Bapak Ibu. Tapi ini pertanyaan menarik sekali karena jalinan kerjasama ini saya berharap tidak hanya berhenti nanti di sampai buku ini Pak Dik. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan kerjasama ini, misalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan S2 PKN di UAD gitu, bisa kita akomodir seperti itu. Tapi itu kedepannya seperti itu. Jadi ini hanya awal. Begitu Pak Kepala Lab, Pak Trisna, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Ardian ya. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah tenang, ini kita punya kartu as ya, Pak Dik. Brand asesor gitu ya untuk penulisan buku begitu ya, dan juga ya tentunya ini ada Pak Ardian begitu ya
berkiprah di dunia internasional begitu ya. Enggak, Pak, jangan gitu, Pak. Bapak Ibu senior kami yang memang tulisan-tulisannya cukup banyak begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ardian. Ini ada satu lagi ya. Ini dari sebentar. Ada dua lagi, barangkali ada dua lagi gini. Satu-satu aja Pak Trisna. Ya, satu-satu ya. Dari Ibu Muawanah Julaihah gitu ya, dari Man 5 Sleman ya. Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Ardian tentang misi menulis chapter yang bisa diingat, dikenang dan menginspirasi begitu ya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa mewujudkan tentang 3 hal tersebut. Jadi kiat-kiatnya seperti apa supaya tulisan itu ketika orang lain menulis tulisan kita itu waduh ingat terus begitu ya. Kemudian bisa menginspirasi gitu. Justru malah setelah membaca tulisan itu memori kita jadi hilang semua. itu bahaya ya, setelah nulis itu kita jadi malah gak ingat yang lalu gitu ya. Baik, ini kiat-kiatnya seperti apa nih Pak Ardian? Monggo. Ya, terima kasih Bu Muawanah. Ini berat lagi pertanyaannya, saya agak takut gitu menjawabnya, saya takut sebenarnya, tapi seperti ini Bu Muawanah, terima kasih pertanyaannya. Ketika kita menyampaikan tulisan yang menginspirasi, itu sebenarnya kita harus terinspirasi dulu dengan tulisan yang kita tulis gitu. Jadi sebelum kita menginspirasi orang lain, kita sebagai penulis itu harus terinspirasi dulu dengan yang kita tulis gitu. Jadi startnya harus dari kita gitu, memulainya harus dari kita gitu. Karena mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat itu ada tulisan dulu penulis yang sangat terkenal itu di Bangka Belitung, namanya Andrea Hirata. Jadi dia menulis buku Laskar Pelangi. Buku itu ketika dibaca, saya pernah bertemu salah satu tenaga kerja Indonesia TKI itu di Taiwan. Kenapa juga dia ini berceritanya, semoga bagian dari inspirasi juga itu. Jadi mencontohkan inspirasi dengan inspirasi gitu. Ketika saya berdiskusi dengan TKW itu di Taiwan, kenapa dia ingin berangkat bekerja ke luar negeri, itu ingin merubah nasib keluarganya. Karena setelah dia baca buku Laskar Pelangi gitu. Beberapa tahun yang lalu saya baca buku ini, kemudian saya ingin anak saya itu sekolah seperti yang diceritakan di Laskar Pelangi itu gitu. Waktu saya mendengar cerita dari ibu-ibu itu yang sedang bekerja itu di Taiwan itu, saya keluar gitu berbesmili istilahnya. Jadi saya berkaca-kaca gitu, air mata saya itu tidak bisa terbendung gitu ketika mendengar cerita ibu gitu. Jadi ketika sebagian besar dari kita berada di zona nyaman, tinggal makan enak, hidup tidur nyenyak seperti itu, ada orang lain itu ingin merubah nasib keluarganya sampai bekerja ke luar negeri, itu dimotivasi atau diinspirasi oleh sebuah buku gitu. Itu kan sesuatu hal yang sesuatu hal yang sangat inspiratif sekali gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi kiat buat saya, buat kita semua ketika besok menulis gitu. Mungkin ketika besok menulis, saya yakin Bapak Ibu, kita semua pasti punya tantangan masing-masing gitu di sekolahnya masing-masing, itu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Nah, tantangan itu yang kemudian kita ubah menjadi opportunity, menjadi kesempatan atau menjadi peluang yang ketika diceritakan itu menjadi inspirasi dengan orang lain di luar sana, mungkin di luar DIY atau bahkan mungkin di luar Jawa yang punya masalah yang sama gitu. Jadi ketika dia berhadapan dengan masalah yang sama, ketika membaca buku dari Bapak Ibu, ini kok sama ya dengan masalah saya ya gitu. Oh, ternyata jalan atau yang ditempuh oleh penulis adalah dengan mengambil jalan seperti ini. Oke, saya akan mengikuti jalan yang ditempuh Bu Jazimah misalnya, ketika dia menuliskan pengalaman di sekolahnya, ada masalah suatu masalah yang kemudian dia tuliskan, ternyata ada pembaca di Papua sana, loh, masalahnya kok sama, padahal kita sekolahnya beda, tempatnya beda. Saya di Papua, Bu Jazimah di Jogja, tapi kok masalah kita sama ya? Tetapi menyikapi masalah itu yang kemudian dituliskan oleh Bu Jazimah itu bisa dicontoh, gitu. Bisa dicontoh oleh guru madrasah aliyah di Papua. Nah, itu salah satu cara menulis yang inspiratif. Jadi ketika ada masalah, ada tantangan,
kita menyelesaikan masalah itu bisa digunakan, solusi itu bisa digunakan oleh orang lain. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai filosofi dari inspirasi, itu kan seperti itu gitu. Jadi masalahnya sama, tempatnya berbeda, kondisinya berbeda, waktunya berbeda, tetapi solusinya bisa digunakan. Nah, itu inspirasi kan seperti itu gitu. Jadi mungkin itu salah satu kiat yang bisa Bu Muawana Zulaikha gunakan ketika besok menulis. Jadi dituliskan saja apa pengalaman Bu Muawana ketika menghadapi masalah atau menghadapi situasi tertentu gitu, situasi kondisi tertentu yang ternyata setelah dilalui masalah itu menjadi selesai, masalah itu menjadi terselesaikan gitu. Jadi itu inspirasi, filosofi inspirasi itu seperti itu gitu yang saya pahami. Semoga ini ya Bu ya bermanfaat gitu. Karena saya juga pengalaman saya tentu tidak sebanyak Bu Muawana, jadi saya agak takut gitu menjelaskan lebih lanjut lagi, tapi filosofi inspirasi adalah seperti itu. Begitu Pak Trisna. Baik, terima kasih Pak Ardian. Jadi barangkali titik fokusnya mungkin itu adalah kita harus menemukan hal yang unik begitu ya. Ya, kita harus menemukan hal yang unik. Nah, hal yang unik ini yang tadi Pak Ardian sampaikan salah satunya adalah bagaimana kemudian cara pandang ya, cara pandang yang masalahnya sama sebetulnya begitu ya, tapi dengan cara pandang yang berbeda begitu ya. Ini dimungkinkan untuk bisa menginspirasi begitu ya, karena cara pandang itu memang bisa berbeda-beda begitu ya. Misalnya ketika kita memandang seekor gajah begitu ya, ada yang memandangnya dari depan, ada yang memandangnya dari samping, ada yang memandangnya dari belakang begitu ya. Itu lain lagi gitu ya pola pemikirannya gitu. Ya, betul, antara dari depan dengan dari belakang lain lagi itu pola pemikirannya ya. Jadi betul. Memang harus ada yang unik, kemudian bagaimana yang unik itu kemudian dipoles sedemikian rupa begitu ya, sehingga menjadi sesuatu hal yang memang bisa menginspirasi. Baik, ada satu lagi ini Pak Ardian, ada dua lagi malahan ini ya. Ada satu lagi, satu lagi dari Bapak Surya dari Mandua, Yogyakarta. Ya, ketika ada istilah Merdeka Belajar, namun ranah penulisan masih dibelenggu, berarti nggak jadi merdeka dong. Ya. Maaf, karena saya dan beberapa peserta didik saya lebih cepat paham pada satu atau dua kata yang menyentil daripada banyak kalimat namun kaku untuk dimengerti. Ini Pak Ardian nih. Monggo Pak Ardian, monggo. Ini menarik juga nih. Ya. Pertanyaannya menarik semua nggih, Pak Ardian. Makanya saya layak gitu ya jadi pembicara di sini gitu. Karena Bapak Ibu ini lebih hebat daripada saya sebenarnya gitu. Tapi saya inilah karena tugas juga kan, tugas dari Kaprodi, masa saya tidak menjalankan kan seperti itu. Oke. Monggo Pak Ardian, monggo. Terima kasih Pak Surya dari Mandua YK. Jadi kita merdeka belajar gitu, tapi ketika penulisan masih dibelenggu ya. Saya paham karena orang tua saya juga guru madrasah gitu, jadi saya paham betul gitu bagaimana kerutan wajah ibu saya setiap malam harus mengejar ini book chapter ini gitu. Tapi gini Pak ya, Pak Surya, saya jelaskan dulu ininya, latar belakang kebijakan Merdeka Belajar ini. Mungkin sedikit saja saya masuk agak menyimpang dari dari topik pembicaraan kita siang hari ini. Kenapa Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan ini sebenarnya adalah ikhwal awalnya itu dilatar belakangi oleh sebuah penelitian kebijakan yang dirilis oleh OECD. Organization of Economic Cooperation Development, itu kantornya di Swiss. Jadi di hasil penelitian itu menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu dihitungnya dari literasi numerik, literasi membaca, dan saya lupa satu lagi itu kreativitas dan inovasi, itu kita nomor 62 dari 72 negara yang disurvei. Itu sebenarnya latar belakang kebijakan ini. Jadi ternyata nyun sewu kebijakan sertifikasi itu tidak berjalan linier, tidak berjalan regresif dengan kualitas pendidikan yang dikeluarkan gitu. Karena ternyata justru
banyak dengan kebijakan sertifikasi ini kualitas mengajarnya justru menurun gitu. Itu hasil penelitiannya. Nah, kemudian Merdeka Belajar ini, kebijakan ini kemudian keluar sebenarnya untuk menjembatani kemelut administrasi yang harus dilakukan oleh guru-guru. Tetapi mungkin ini asumsi saja, ketika pelaksanaannya sampai di depan halaman sekolah itu kemudian filosofinya kemudian menjadi hilang seperti itu. Jadi sebenarnya latar belakang kebijakan ini karena saya baca policy papernya itu seperti itu. Jadi latar belakangnya itu adalah untuk mendestruksi atau mengurangi administrasi yang membebani Bapak Ibu guru gitu sebenarnya awalnya. Tetapi kemudian ketika pelaksanaannya sampai di Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, kemudian sampai di depan halaman Bapak Ibu guru, itu kemudian kebijakan ini luntur gitu filosofinya. Itu yang kemudian saya paham betul dengan apa yang dirasakan oleh Pak Surya di Mandua Yogyakarta gitu, karena ibu saya juga sama guru madrasah gitu. Jadi nggak jadi merdeka gitu, masih terjajah gitu ya. Sama Pak, bener memang kondisinya seperti itu. Jadi tapi mungkin itu tantangan ya. Pasti saya selalu percaya gitu, bapak-bapak elit, pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan atau di Kemenak itu pasti ada maksudnya gitu. Cuma kita aja yang belum paham gitu. Saya selalu percaya seperti itu gitu. Jadi mungkin ketika ini dipaksakan, ketika ini menjadi membelenggu seperti itu, tapi pasti itu ada ininya, ada hikmahnya gitu, ada value-nya. Cuma mungkin kita nanti taunya setelah 5 atau 10 tahun yang akan, oh ternyata maksudnya seperti ini gitu. Tapi percayalah Pak Surya, ketika Bapak Ibu guru diwajibkan untuk menulis, itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah untuk meningkatkan kapabilitas kita, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Karena kita mungkin pandai ya, kita sudah sangat terbiasa berbicara di depan kelas, tetapi ketika kita mengartikulasikan yang kita sampaikan itu menjadi sebuah tulisan, itu mungkin agak berat seperti itu. Jadi karena selain membutuhkan waktu tafakur yang relatif lebih panjang, juga dibutuhkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa seperti itu. Jadi percayalah, mungkin bapak-bapak di atas sana itu, Kanwil Kemenak DIY itu pasti dia punya pertimbangan gitu, kenapa ini harus kita lakukan seperti itu. Saya selalu percaya itu soalnya. Jadi insya Allah mungkin kita akan paham ininya, value-nya mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, tentang kenapa kita harus berkeringat gitu, kenapa kita harus dibelenggu gitu untuk menulis book chapter ini gitu seperti itu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu MGMP Madrasah Aliyah bekerja sama dengan kami di Universitas Ahmad Dahlan. Mari kita sama-sama hadapi belenggu ini gitu. Mari kita sama-sama hadapi keterbelengguan ini agar kita benar-benar merdeka, menjadi manusia yang merdeka seutuhnya seperti itu. Jadi mungkin itu. Siap, matur nuwun Pak Ardian, mohon bimbingan ke jalan penulisan yang lurus. Nanti yang bimbing Pak Dik aja Pak, saya juga. Saya belum tersertifikasi soalnya. Tapi insya Allah ini ya, saya tidak bermaksud menggurui ya, tapi karena saya mengamati betul gitu. Ibu saya sendiri soalnya jadi guru madrasah, jadi saya paham gitu. Setiap malam harus di depan laptop, biasanya megang, pulang sekolah megang panci gitu, ini megang laptop gitu seperti itu. Jadi tapi pasti itu ada maknanya gitu. Kenapa Menteri Pendidikan atau mungkin Menteri Agama itu punya kebijakan itu, pasti ada hikmahnya gitu yang kita belum tahu aja gitu hikmahnya apa seperti itu. Sama-sama Pak Surya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak yang cukup berat ini. Saya menjawabnya sebenarnya. Mungkin ada lagi sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu. Monggo Bapak dan Ibu. Hikmah terbesarnya Pak Ardian, kita bisa bertemu nih. Hikmah terbesarnya ini salah satunya adalah kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama begitu. Iya. Mungkin kalau tidak ada kebijakan ini, kita nggak bekerja sama ya Pak Trisna ya? Nah, itu dia. Gitu. Ya. Jadi salah satu hikmahnya adalah ini. Tapi Pak Ardian ya. Terkait masalah menulis ini, begitu. Barangkali salah satu pengalaman saya. Ya, betul. Yang terpenting adalah apa yang ada di dalam benak kita, begitu ya, atau di dalam pikiran kita, itu tuliskan saja.
mau kata-katanya, misalnya mohon maaf ya, bahasanya mau lu gue juga tulisan aja dulu. Begitu. Ini pengalaman saya pribadi, Pak Ardian. So, kalau kita menunggu dulu kalimatnya yang bagus, begitu ya, itu terkadang pertanyaannya adalah sampai kapan, gitu. Begitu ya. Jadi kita ada waktu luang, duduk manis misalnya di laptop atau dulu saya suka ditulisan dulu, Pak Ardian, kotret gini ya. Karena misalnya kalau di laptop misalnya karena pencahayaan mata dan sebagainya gitu, saya kadang nulis dulu di tulisan, ditulis begini, begitu ya. Itu pokoknya apa yang ada di pikiran saya tulisan aja dulu. Urusan nanti kalimatnya itu bagus, urusan kadang kita begini Pak Dian, setelah saya tulis 2 paragraf ya, itu saya baca lagi, saya tersenyum sendiri. Ini amat ya tulisannya ya. Saya betulkan lagi ya, saya baca lagi, masih tersenyum juga Pak Dian. Baru setelah beberapa kali senyuman itu hilang. Diganti dengan senyuman, alhamdulillah akhirnya bisa. Minimal saya pribadi tidak tersenyum. Karena kalau saya sendiri tersenyum, orang lain bisa tertawa terbahak-bahak begitu Pak Ardian. Begitu. Tapi gini Pak Trisna, mohon izin saya potong. Bapak Ibu, Pak Ardian. Ini menyambung, ini bagus ya, ide dari Pak Trisna tadi, pengalaman pribadi itu bagus. Jadi ketika di benak ini sudah ada, langsung ditulis aja gitu. Nanti masalah kalimatnya itu bikin tersenyum atau bikin tertawa, kita serahkan kepada Pak Dik sebagai editor yang sudah tersertifikasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu terbelenggu gitu, tidak usah terlalu terjaga. Pokoknya tulis aja 5 halaman. Nah, nanti masalah bikin tersenyumnya biar Pak Dik yang menindaklanjuti. Nanti saya minta Pak Ardian untuk balik lagi. Ya. Jadi begitu, bagus nih masukan dari Pak Trisna. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak untuk saya juga seperti itu. Jadi nanti kita ketika sudah ada di benak kita langsung ditulis aja, tidak usah terlalu banyak tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Nanti biarkan kami di Universitas Ahmad Dahlan yang belajar bersama untuk membantu meluruskan gitu. Jadi kan ke jalan penulisan yang lurus, jadi membantu si Dinas Siratal Mustaqimnya gitu, nanti kita kita bantu. Tapi mungkin kalau saya pribadi, karena saya juga tidak punya pengalaman sebanyak Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa membimbing dari depan menjadi teladan, membantunya dari belakang aja, Tut Uri Handayani seperti itu. Jadi biar nanti Pak Dik yang banyak editingnya seperti itu. Jadi Pak Dik biar ingar sosung tulodo ingma dia mau ya. Pak Ardian kita Tut Uri Handayani aja ya. Ya, kita Tut Uri Handayani karena kan literasi kebudaya, Pak, literasi budaya, jadi harus ada dari budaya. Baik. Terima kasih Pak Ardian karena memang rata-rata ya atau pada umumnya begitu ya. Kita menulis itu kalau sudah ada di pikiran kita ini sesuatu hal yang bagus begitu ya. Padahal kan saya pribadi kadang selalu menyampaikan ya Pak Ardian, skripsi yang bagus adalah yang selesai. Betul. Tulisan yang bagus adalah yang selesai begitu kira-kira. Betul. Jadi semua yang disampaikan oleh Pak Ardian terkait teorinya tadi bagaimana menulis dan sebagainya itu bisa kita coba implementasikan dalam kegiatan kita sekarang. Baik Pak Ardian, barangkali silahkan untuk dilanjutkan kembali. Nah, karena sudah terjawab semua pertanyaannya, izinkan saya melanjutkan pemaparan belajar bersama kita pada siang hari ini. Nah, saya ingin memberi garis besar atau mungkin kiat, mungkin bisa dibilang kiat, tapi kiat ini bukan dari saya, tapi dari Springer gitu. Jadi bagaimana sih menulis judul atau headline yang kita sebagai calon pembaca itu enak gitu membacanya. Kita sebagai calon pembaca itu ketika menggeser lembaran-lembaran buku itu, pas menggeser di chapter kita kok pembaca itu berhenti gitu. Langsung berhenti ingin membaca. Nah, itu ada kiatnya. Ada 3 rumusnya. Yang pertama itu adalah judul itu harus bisa memberikan tambahan keuntungan bagi calon pembaca. Tambahan keuntungan itu maksudnya seperti apa?
maksudnya adalah apa sih yang bisa didapat dari calon pembaca? Apa sih? Kalau saya misalnya besok harga bukunya 50.000, ketika calon pembaca itu membayar 50.000, keuntungan apa yang dia dapat dari uang 50.000 itu gitu. Nah, itu yang harus bisa dituliskan dalam sebuah judul gitu. Dan yang terpenting adalah apa wawasan atau cakrawala berpikir yang didapatkan oleh pembaca. What insight will your reader gain? Apa yang akan didapatkan, wawasan apa yang akan didapatkan dari pembaca? Karena pembaca itu ketika memilih di toko buku, dia dari rumah itu sebelum berangkat ke Gramedia itu dia sudah punya preferensi, sudah punya kebutuhan. Saya nih nanti siang akan jalan-jalan dengan keluarga saya ke toko buku, saya ingin membeli buku tentang X gitu misalnya. Saya ingin membeli buku karena saya sekarang sedang terbelenggu oleh Merdeka Belajar. Saya ingin mendapatkan buku yang bisa menjawab kebelengguan saya ini. Gitu. Calon pembaca itu sudah membawa masalah itu dari rumah. Gitu. Nah, itulah tugas Bapak Ibu sebagai calon penulis, sebagai penulis untuk bisa menjawab masalah itu. Gitu. Nah, jawaban masalah itu yang kemudian dituliskan menjadi sebuah judul atau headline. Itu yang pertama. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung disampaikan, tidak apa-apa. Yang kedua, harus bisa menambahkan barrier. Barrier itu maksudnya adalah gap atau jeda. Kalau diinterpretasikan ke dalam bahasa Indonesia dalam konteks kita itu adalah bisa memberikan rasa penasaran. Pembaca ketika memilih chapter mana yang ingin dibaca, itu dia harus penasaran dulu dengan judulnya. Kalau judulnya saya sudah bikin bosan, itu hakul yakin saya pasti pembaca akan menggeser chapter ke chapter selanjutnya gitu. Jadi judul harus bisa memberikan rasa penasaran atau tantangan, obstacle yang dihadapi oleh penulis, yang dihadapi oleh pembaca. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu guru PKN di Papua, Madrasah Aliyah di Papua juga pasti akan berhadapan dengan tantangan yang sama. Cuma mungkin waktunya aja yang berbeda gitu, situasinya aja yang berbeda. Tapi kalau dikontemplasikan itu inti masalahnya itu pasti sama gitu. Nah, itu tugas kita sebagai penulis untuk menawarkan solusinya. Tawaran solusi itu yang kemudian membuat penasaran calon pembaca atau calon pembeli buku kita. Nah, apa masalah mereka? Masalah pembaca. Karena masalah pembaca itu pasti juga masalah kita kan sebagai guru, karena ya kalau dicari rata-ratanya masalah guru pasti sama gitu. Apa? Nah, itu yang kemudian kita pikirkan. Dan apa yang pembaca kita percayai tentang kondisi saat ini. Kayak tadi Pak Surya itu terbelenggu gitu. Nah, berarti guru-guru di luar DIY pun sebenarnya masalahnya sama, terbelenggu. Nah, cara kita untuk menawarkan solusi di chapter kita itu menjadi salah satu solusi untuk membuat penasaran guru-guru di luar DIY seperti itu. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus bisa memberikan tambahan kepercayaan dari insight berpikir kita, dari cara berpikir kita yang kemudian kita tawarkan kepada pembaca untuk bisa menceritakan topik kita kepada pembaca. Itu yang paling penting, karena gini ya, banyak saya juga termasuk saya, ketika saya menulis saya tidak bisa mentransfer atau saya tidak bisa menuangkan pemahaman, kepercayaan atau keyakinan yang saya yakini untuk kemudian bisa diterima oleh pembaca. Itu masalah paling sulit bagi seorang penulis. Tetapi saya percaya Bapak Ibu dengan pengalaman yang sudah sangat banyak itu relatif lebih mudah untuk mentransfer belief kita, mentransfer keyakinan kita tentang suatu masalah itu kepada orang lain. Karena itu kebiasaan di depan kelas kan juga seperti itu. Kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga apalagi Bapak-Bapak Ibu di Madrasah Aliyah itu juga mentransfer
nilai-nilai keimanan, nilai-nilai moral, etika dan sebagainya. Itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi nature-nya. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di poin ini tentu lebih mudah gitu, lebih lebih gampang melakukannya seperti itu. Ini mungkin saya mengingatkan sedikit Bapak Ibu, jika ingin mengisi presensi itu sudah disampaikan oleh Bapak Trisna, silakan diisi presensinya mungkin sambil jalan seperti itu. Nah, jika ada yang bertanya juga langsung disampaikan, tidak apa-apa. Saya lanjutkan pembahasannya. Saya ingin memberikan, kebetulan saya hobinya itu dengan anak dan istri saya itu kalau weekend itu saya hobinya ke shopping Taman Pintar itu. Jadi saya suka melihat buku-buku di Taman Pintar itu, meskipun nggak membeli ya, cuma lihat aja gitu. Nanti kalau udah mau gajian baru beli buku gitu. Tapi saya suka cuma melihat aja itu, saya suka gitu. Kadang karena tidak pede nanya harga dengan penjual itu, saya cuma lihat dari jauh gitu. Jadi biar pedagangnya tidak menyapa saya gitu. Jadi saya lihat dari jauh gitu, saya suka gitu. Melihat judul buku buku-buku itu saya suka gitu. Jadi jalan-jalan itu saya suka melihat buku. Nah, saya ambilkan beberapa buku, judul buku, mungkin nanti bisa kita gunakan juga sebagai judul chapter kita, yang ketika kita jalan-jalan melihat buku-buku itu, kita penasaran itu, ini isinya seperti apa ya gitu. Ini pasti menarik sekali gitu. Saya ambilkan ada 5 contoh judul buku yang mungkin bisa kita gunakan ya. Ini yang pertama misalnya nih, dari yang paling kiri. Itu ada judul buku menarik sekali. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawabannya gitu. Jadi ini bikin orang itu bertanya-tanya. Besok ketika kita sudah waktunya ajal menjemput, itu pertanyaannya seperti apa gitu. Nah, itu kan jadi wah, ini saya harus beli buku ini gitu. Jadi meskipun sebenarnya mungkin dalam kemudian kalau kita kaji secara hadis, fikih dan sebagainya, mungkin ada rambu-rambu yang dilanggar gitu. Tapi ketika kita baca, kita akan ternyata tidak seheboh judulnya gitu. Jadi ketika kita baca isi bukunya itu ternyata nggak gitu-gitu banget. Tetapi kita sebagai calon pembeli itu sudah dibayar bukunya gitu. Nah, itu tujuan. Jadi contoh judul yang menarik bagi calon pembaca adalah ketika membuat penasaran gitu. Meskipun saya yakin ini nanti kalau dikaji di dalamnya tidak seperti itu gitu, tidak seperti itu judulnya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, misalnya atau yang kedua ini cocok sekali buku yang kedua ini buat saya nih. Buku Wajib Orang Miskin, Petunjuk Menikmati Hidup bagi Orang Miskin. Nah, ini masalah umum seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Jadi ketika rata-rata kemiskinan Indonesia itu di bawah 30%, jadi pasti banyak ada orang miskin gitu. Tetapi ketika orang miskin melihat buku tentang masalah dia, tentang masalah yang saya hadapi, saya pengen membeli buku ini gitu, agar saya bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini gitu misalnya. Contohnya seperti itu. Jadi masalahnya juga dihadapi oleh tidak hanya orang di Jogja, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi juga punya masalah yang sama gitu. Nah, buku ini kemudian menawarkan gimana cara menikmati hidup sebagai orang miskin. Nah, gitu. Itu yang paling penting. Bersyukur itu kan menikmati hidup. Nah, itu buku ini menjadi nilai tambah seperti yang saya sampaikan tadi, add benefit, memberikan nilai keuntungan bagi calon pembacanya, terutama calon-calon pembaca seperti saya ini yang dari kalangan orang miskin gitu. Jadi membutuhkan bacaan yang seperti ini gitu. Nah, yang ketiga, kita bahas contoh buku judul yang ketiga, Memasak Nasi Goreng Tanpa Nasi. Nah, itu kan menarik juga. Ada tambahan belief, keyakinan dari penulisnya, yang ketika kita membacanya, gimana sih memasak nasi goreng tanpa nasi seperti itu. Nah, itu membuat penasaran. Jadi kepingin untuk membelinya dan pengen membaca, dan paling penting adalah pengen membaca. Itu membuat rasa penasaran tadi itu. Nah, terus yang keempatnya, contoh judul buku yang propaganda atau apa istilahnya, provokatif gitu. Jadi memancing emosi kita gitu, Kalau mau kaya ngapain sekolah? Nah, itu seperti itu. Jadi menjelaskan tentang
kaya dan edukasi. Itu menjadi suatu hal yang berbeda. Itu yang buku itu kemudian bikin penasaran. Karena kenapa buku ini keluar? Karena banyak juga orang-orang di luar sana yang tidak mampu meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi tetapi dia enggak, saya tidak ingin menjadi ilmuwan, saya tidak ingin menjadi edukatif gitu, tapi saya ingin menjadi kaya. Nah, kemudian dia belilah buku ini seperti itu. Jadi itu salah satu contoh judul yang provokatif, yang memancing emosi calon pembaca. Yang terakhir ini buku yang sangat laris manis juga di Gramedia nih, top 10 buku terlaris di Gramedia, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Jadi buku ini ditulis buku asing sebenarnya, buku dari luar negeri kemudian diterjemahkan dan banyak sekali pembelinya karena dia sekarang ini ketika banyak orang bermain sosmed itu kan kemudian meningkatkan rasa kepo. Nah, rasa kepo itu yang kemudian jadi masalah, yang kemudian netizen, komen netizen dan sebagainya. Nah, itu buku ini memberikan jawaban atas masalah-masalah itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu calon penulis perhatikan kata-kata atau judul-judul dari buku-buku yang disampaikan ini itu relatif memang memancing emosi kita, memancing rasa penasaran kita dan menggugah rasa ingin tahu. Setelah baca judulnya isinya seperti apa. Nah, judul yang menarik itu seperti ini. Salah 5 contohnya. Jadi mungkin, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti punya ide yang lebih ini lagi ya, yang lebih menarik lagi ya untuk menyampaikan judulnya. Tapi yang paling penting adalah judul itu jangan terlalu panjang, karena kalau judul yang terlalu panjang itu pasti akan membosankan. Pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap kualitas belajar Madrasah Aliyah Negeri 1 di Yogyakarta terhadap, nah itu judulnya sudah panjang, sudah lebar, pembaca sudah, saya coba baca yang chapter yang lain dulu lah gitu. Jadi itu harus diminimalisir gitu. Judul-judul yang membuat ketika orang membacanya sudah sudah terbelenggu tadi itu. Jadi ketika baca judulnya jadi sudah bosan gitu. Jadi sebisa mungkin menghindari judul-judul yang seperti itu. Jadi gunakanlah judul-judul, kalimat, kata-kata yang pembaca jadi terpancing emosinya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa disampaikan sebelum saya lanjutkan ke topik selanjutnya. Ada? Atau bisa langsung live bicara ya biar interaksinya lebih menarik juga nggak apa-apa. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau ya kan? Halo, Bapak dan Ibu, silakan. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, ini menarik sekali tadi ya. Bagaimana di sisi lain orang menikmati sebagai orang kaya ya. Ini menampilkan bagaimana cara menikmati sebagai seorang miskin. Saya juga kayaknya pengen membaca itu Pak Ardian. Ya. Mohon izin Pak Trisna, saya selamat datang Pak Susena, senior kami di Prodi PPKN. Baru menguji skripsi sebenarnya langsung bergabung ke bersama pelatihan kita ini. Ya bersama kita. Selamat datang Pak Susena. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada dilanjut mungkin Pak. Ya oke, saya lanjut. Oke. Nah, selanjutnya tadi ini contoh judul-judul buku yang menarik. Nah, sekarang bagaimana cara membuat introduction yang menembak hook, menonjok atau memancing pembaca kita untuk mulai membaca buku chapter kita. Karena gini ya, setelah membaca judul itu pasti orang itu lanjut ke introduction-nya gitu. Ketika introduction-nya tidak menarik, dia pasti akan cepat tuh beralih ininya, lembarannya dialihkan gitu, dialihkan. Jadi setelah judul, tugas kita untuk memancing, menjebak atau memperangkap calon pembaca adalah dengan membuat introduction yang menembak, menonjok seperti itu. Ada 4 kiat, ada 4 cara sebenarnya. Yang pertama adalah membagi cerita personal kita, membagi pengalaman pribadi kita.
Bapak Ibu di introduction bisa membukanya di pendahuluan itu, di awal-awal kalimat itu bisa memulai dengan membagi pengalaman Bapak Ibu bagaimana mengajar, terutama yang berkaitan literasi budaya dan kewarganegaraan selama COVID ini. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu pribadi, mulai dari masalahnya, mulai dari tantangannya, itu bisa dimulai di awal. Pengalaman saya di bla 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 bla, saya mengajar ketika COVID, ternyata siswa seperti ini. Nah, itu ketika pembaca sudah mulai larut dalam setiap kalimat itu, dia secara tidak langsung nanti akan melanjutkan ke kalimat-kalimat berikutnya, ke body paragraf, kemudian sampai akhir. Jadi pengalaman pribadi itu ternyata penting. Cerita personal itu ternyata penting. Karena manusia ini kan ditakdirkan memiliki rasa ingin tahu situasi orang lain gitu. Nah, ketika membaca pengalaman pribadi dan terinspirasi dari cerita itu pasti akan larut dalam pengalaman Bapak Ibu. Dan saya yakin juga pembaca-pembaca yang lain juga pasti, gimana sih pengalaman Bapak Ibu di kota pendidikan gitu. Itu pasti menjadi nilai jual yang sangat baik sekali, kemudian kita bagi ke Bapak Ibu guru di luar sana seperti. Jadi pengalaman pribadi itu ternyata penting untuk kita bagi, karena bisa menginspirasi dan juga bisa dicontoh gitu. Oh, ternyata kalau terbelenggu dengan masalah X gitu, ada solusinya, contohnya dari Bapak ini gitu. Jadi saya ingin mencontoh gitu, menjadi mengikuti kiatnya seperti itu. Jadi harus dimulai dari pengalaman pribadi, cerita sendiri seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan dengan menunjukkan, menampilkan percakapan atau dialog. Bisa juga, misalnya ketika Bapak Ibu berdialog, misalnya dengan rekan kerja sesama guru, mungkin beda mata pelajaran, atau saya ceritakan tadi percakapan saya dengan seorang TKW di Taiwan gitu, yang kemudian saya terenyuh gitu sampai menangis gitu mendengar cerita beliau itu bisa menjadi bagian yang memancing emosi kita, karena emosi manusia itu pasti ada sisi-sisi melankolisnya gitu, ada sisi-sisi hal-hal yang mungkin bisa kita bagi dengan cara hal-hal hasil diskusi, hasil berbicara, hasil bercakap-cakap, hasil dialog seperti itu. Jadi bisa diawali dengan menunjukkan atau menampilkan dialog atau percakapan Bapak Ibu, entah itu dengan suami atau istri, atau dengan keluarga, atau mungkin dengan rekan kerja, atau mungkin dengan tukang becak di pinggir jalan gitu. Itu kadang cerita-cerita seperti itu tuh bisa menginspirasi gitu. Saya pernah juga mendengar cerita Bapak tukang becak di depan amplas itu, bagaimana dia bertahan di COVID ini, bahkan sampai bisa menafkahi yatim piatu. Itu saya sampai di dalam hati saya gitu, membekasnya gitu. Saya aja yang tidak sesusah Bapak itu, kita tidak ada punya kepedulian gitu dengan orang lain gitu. Ternyata Bapak tukang becak itu lebih peduli gitu. Jadi saya dari hasil conversation atau hasil dialog itu kadang saya suka, ini keimanan saya ini seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang cukup terenyuh gitu. Jadi ini mungkin menarik sekali kalau Bapak Ibu bisa mengemasnya di awal, di pendahuluan book chapter yang Bapak Ibu tulis. Jadi hal yang kadang kita menemukan kebijaksanaan itu bukan dari orang-orang hebat ya, bukan dari orang-orang elit gitu, tapi kita menemukan kebijaksanaan itu justru di pinggir jalan gitu, atau di warung burjo, di angkringan gitu, sering kali seperti itu gitu. Jadi itu conversation atau hasil dialog percakapan yang bisa kita buka di awal awal tulisan book chapter kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling menarik juga, kita bisa menambahkan quotes. Quotes itu kata-kata bijak atau kata-kata yang menginspirasi. Misalnya kayak saya sampaikan tadi, saya tertarik sekali dengan filsuf Yunani, itu menyampaikan quotes, writing is thinking, menulis itu adalah berpikir gitu. Jadi hal itu yang seperti itu bisa kita sampaikan di awal buku kita, di awal book chapter kita. Mungkin
Bapak Ibu ada punya tokoh idola gitu atau apa namanya panutan gitu kan, tauladan yang kemudian menginspirasi setiap langkah kita sebagai pendidik. Nah, itu bisa kita sampaikan di awal ini kita, di awal book chapter kita. Misalnya kayak tadi Pak Trisna sampaikan tuh Ingarso Sungtulodo dari Ki Hajar Dewantoro itu kan sangat menginspirasi sekali ya. Itu sangat quotes yang sangat powerful, yang sangat memberikan kesan gitu yang membekas di hati kita. Jadi itu bisa digunakan untuk memancing apa namanya calon pembaca kita agar lebih larut untuk melanjutkan membaca book chapter yang kita tulis. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu umum gitu bagi kalau Bapak Ibu ingin menulis fiksi atau non science gitu, sepertinya mungkin tidak terlalu itu menambahkan statistik yang mengejutkan. 70% siswa Madrasah Aliyah di DIY tidak bisa membaca Al-Qur'an gitu. Langsung kan terkejut kita sebagai calon pembaca, ini maksudnya gimana ini maksudnya? Ternyata yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an kitab gundul gitu misalnya atau apa gitu. Jadi setelah dibahas seperti itu, tapi di awal statistiknya itu mengejutkan gitu. 80% siswa Madrasah Aliyah terlibat kelitih gitu misalnya, itu kan mengejutkan. Ini provokatif gitu ketika pembaca mau baca bukunya, ini maksudnya apa ini nggak benar ini gitu. Karena dia kepancing emosi, bukunya terus dibeli gitu. Jadi itu strategi juga untuk menjebak calon pembaca kita untuk membeli buku kita. Jadi meskipun nanti di pembahasannya mungkin tidak 80% gitu, atau mungkin yang kelitih yang dimaksudkan bukan di jalanan atau apa gitu. Jadi bisa kita sabotase gitu nanti di pembahasannya. Jadi tetapi 4 cara ini sudah cukup efektif untuk memancing emosi, memancing minat, rasa penasaran calon pembaca kita untuk membaca buku yang kita tulis, book chapter yang kita tulis. Jadi ini adalah salah 4 cara yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa gunakan salah satunya, atau malah mungkin bisa menggunakan 2 caranya, atau mungkin semuanya. Terserah Bapak Ibu lebih tertarik yang menggunakan cara yang seperti apa, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kita harus bisa membangun rasa penasaran itu dari calon pembaca kita, seperti itu. Makatan, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Cukup ya? Silakan kalau mau bertanya live langsung juga. Monggo, Bapak Ibu, monggo yang mau ditanyakan di chat atau secara langsung silakan. Enaknya sih sebenarnya secara langsung biar ada ininya, interaksinya. Ada mungkin Bapak Ibu? Nggak ada? Sepertinya belum ada Pak Ardian. Nggak ada, oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke body paragraf. Ini body paragraf ini bagian paling inti ya dari buku kita yang kita akan tulis di book chapter kita. Ini yang paling penting juga, karena setelah tadi kita bisa memancing emosi, memancing rasa penasaran, memprovokasi calon pembaca kita untuk membaca chapter kita harus bertanggung jawab gitu. Karena kita sudah menarik mereka, sudah membuat mereka penasaran, sudah memancing emosi mereka, sudah mempropaganda, memprovokasi, kita harus bertanggung jawab gitu, menyajikan isi chapter buku yang berkualitas, yang apa kalau katanya Pak Trisna itu daging semua seperti itu. Jadi kita bertanggung jawab untuk itu gitu. Nah, ada 3 langkah sebenarnya untuk menyajikan isi dari book chapter yang kita tulis. Yang pertama, langkah pertama adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran ini penting. Ketika Bapak Ibu penulis itu bisa membangun kesadaran pembaca tentang topik yang kita tulis gitu. Karena seringkali seperti yang disampaikan Pak siapa tadi itu, kita membaca tetapi kita tidak paham dengan apa yang kita baca gitu. Nah, menurut saya itu ketika pembaca tidak paham, itu bisa jadi pembacanya, tapi saya lebih memilih untuk murni lebih besar prioritasnya itu kesalahan dari penulis gitu, karena si penulis tidak berhasil membangun kesadaran tentang topik yang dituliskan seperti itu. Nah, jadi tugas kita, kewajiban kita sebagai penulis itu adalah membangun kesadaran itu gitu, membangun kesadaran tentang
makna, definisi, atau mungkin pengalaman pribadi, kesadaran tentang value-value yang kita tuliskan di book chapter kita untuk kemudian bisa difahami oleh pembaca kita. Karena ini kewajiban kita ya, karena misalnya insya Allah ketika besok Bapak Ibu dapat royalti gitu misalnya dari penerbit atau dapat angka kredit itu kan keuntungan buat Bapak Ibu, buat saya juga sebagai penulis, tetapi keuntungannya buat pembaca apa kan seperti itu. Jadi jangan hanya memikirkan keuntungan penulisnya, tapi pembaca juga harus mendapatkan keuntungan gitu. Keuntungannya adalah tadi itu inspirasi, juga mungkin bisa motivasi atau mungkin solusi atas masalah-masalah yang ditawarkan di tulisan itu, di book chapter yang Bapak Ibu tulis itu. Jadi itu kesadaran untuk mendapatkan value, hikmah dari tulisan yang kita sampaikan. Jadi itu step paling awal, step paling penting juga ketika kita menulis body paragrafnya. Jadi menulis inti badan dari buku chapter yang kita tulis. Yang langkah kedua adalah mengidentifikasi atau menemukan alur berpikir kita sebagai penulis. Ini penting sekali ya, karena banyak sebagian besar dari kita yang menulis pun itu sebenarnya tidak tahu alurnya gitu. Jadi menulis tidak tahu alurnya, jadi wajar kalau kemudian pembaca juga tidak paham dengan alur berpikirnya gitu. Jadi kita harus memulai untuk alurnya seperti apa. Apakah dari kalau dalam bahasa Inggris kan the past, present, tomorrow. Jadi kemarin, hari ini, besok, atau kita balik. Kita mulai dari berbicara masa depan dulu, kemudian kita bicara kondisi saat ini, kemudian kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Itu bisa juga. Tapi kecenderungannya kalau kita tidak ikuti alur itu sangat sulit difahami bagi pembaca. Bagaimanapun pembaca harus kita bantu untuk mudah memahami alur pemikiran kita. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ini yang paling penting seperti yang disampaikan Pak Kepala Lab tadi, ambil tindakan, cepat ambil tindakan, cepat menulis. Jadi jangan hanya dipikirkan, jangan hanya di kepala saja, jangan hanya di pikiran saja, tetapi tidak diketik, tidak ditulis. Itu itu yang paling penting. Jadi ketika kita sudah bisa membangun kesadarannya, step pertama kita sudah bisa sukses mengidentifikasi alur berpikir kita. Langkah kedua, segera secepat mungkin segera kita ambil tindakan untuk menuliskannya di laptop. Kita tuliskan apa yang ada di kepala kita. Meskipun sebenarnya ketika kita memulai untuk menulis itu agak takut-takut gitu. Saya tergolong orang yang seperti itu, tipe orang yang seperti itu. Jadi, aduh berani nggak ya gitu. Jadi untuk memulai menulis itu ada rasa ketakutan gitu, ada rasa skeptis seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Trisna tadi, Bapak Ibu, jadi ketika sudah ada di kepala langsung dituliskan, langsung diambil tindakan untuk segera menulis menjadi sebuah paragraf itu. Jadi tidak usah terlalu banyak berpikir, meskipun writing itu adalah menulis itu adalah berpikir, tapi ketika sudah ada di kepala langsung dituangkan menjadi sebuah tulisan di laptop kita. Seperti itu, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjutkan? Cukup ya? Cukup? Baik, kalau cukup. Nah, ini ada Pak Adrian. Ada, oke. Ini ada di chat, ini dari Ibu Mulyati ya, dari Mansatu Gunung Kidul. Pak, bagaimana agar menulis mampu membuat alur yang mudah dipahami? Jika langsung menulis seringnya bulat katanya. Bulat, gitu. Ya. Bulat itu apa ya? Bulat itu ruwet Pak, jadi muter-muter. Ruwet gitu. Ya, muter-muter. Oke. Jadi tadi Pak Ardian menyampaikan harus ada alur dulu gitu ya. Nah, bagaimana memunculkan alur itu gitu ya, sehingga ketika menulis itu nggak bulat gitu. Iya, Enggak, Pak Ardian. Iya, atur nuhun Pak Trisna. Jadi Bu Mulyati dari Mansatu Gunung Kidul, saya nanti akan memberikan dua tipe jawaban ya, tipe jawaban idealis dan tipe jawaban pragmatis. Saya mulai dulu dari tipe jawaban idealis dulu. Nah, dari tipe jawaban idealis ini saya ingin menawarkan sebuah solusi, menawarkan sebuah gagasan biar tidak membulat. Kita harus clear dulu, makanya tadi di awal itu clear dulu kita.
tujuan dari cerita ini atau tujuan dari book chapter ini nih apa gitu. Karena gini ya, kenapa kita menulisnya bulat? Karena kita tidak punya tujuan gitu. Makanya kalau menulis tujuan dari penulisan bab ini adalah untuk gitu. Biasanya seringkali orang seperti itu. Jadi mendeklarasikan atau memproklamasikan, mohon izin ini saya lobet, saya mau ngecas dulu sebentar. Nah, maaf. Jadi kenapa bulat, kenapa ruwet itu? Karena kita tidak punya tujuan yang jelas gitu. Jadi tujuan tulisan ini mau dibawa kemana gitu. Itu biasanya faktor penting dari sebuah tulisan kenapa bulat tadi itu. Jadi mungkin Bu Mulyati bisa dinawaitukan di awal tujuannya itu apa. Tujuan penulisan chapter ini adalah untuk bla 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 bla. Jadi kita sudah memproklamasikan tujuan penulisan book chapter ini di awal. Itu bisa dilakukan untuk meminimalisir biar tidak bulat tadi itu, karena biasanya bulat itu karena tujuannya nggak jelas gitu. Itu kena juga dengan diri saya sendiri. Saya sering kali ketika tidak punya tujuan yang jelas, saya bingung gitu, ini mau diapakan tulisan ini gitu, atau hidup saya ini mau dikemanain gitu, karena tujuannya tidak jelas ini tadi itu. Jadi ini refleksi juga buat saya sendiri. Kita harus punya nawaitu yang jelas, kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Apa misi dari tulisan ini, apa tujuan dari tulisan ini, itu yang paling penting. Jadi mungkin Bu Mulyati bisa memulai untuk menjelaskan dulu, mengklirkan dulu tujuan penulisannya seperti apa. Karena ketika tujuannya jelas, itu tidak terombang-ambing, atau tidak bulat gitu. Jadi ini pesan buat saya sendiri juga sebenarnya. Betul. Baik, Pak Ardian, seperti ada sebuah lagu juga ya, Pak Ardian ya. Gimana, Pak? Lagu yang mau dibawa kemana hubungan kita, hubungan aja ada tujuannya, begitu ya, apalagi ini tulisan begitu ya. Jadi memang betul Pak Ardian ya, yang pertama kali harus kita rangkai dalam pikiran kita itu adalah apa sebetulnya tujuan menulis kita ini ya. Misalnya ini kan literasi, budaya, dan kewarganegaraan. Aspek apa yang akan kita ambil begitu ya, aspek apa yang kita ambil, sehingga aspek itulah yang kemudian kita akan terjemahkan sebetulnya tujuan kita ini nanti akan seperti apa. Nah, kalau tujuan itu sudah hadir, nah ini Pak Ardian menyampaikan insya Allah tidak akan embulet lagi. Rata-rata embulet itu terjadi apabila tujuannya itu tidak hadir atau belum hadir. Nah, barangkali ada pertanyaan lanjutan Pak Ardian, bagaimana supaya tujuan itu hadir begitu ya? Bagaimana supaya ada tujuan itu hadir, mau dibawa kemananya itu bisa hadir? Nah, mungkin Pak Ardian, mungkin saya ini menyuarakan pertanyaan Bapak yang ada di dalam hati Bapak dan Ibu ya. Saya suarakan nih sekarang sekalian. Monggo Pak Ardian. Ya, itu tugas penulis itu Pak Trisna. Jangan. Jadi memang tugas penulis adalah menentukan tujuan itu gitu. Makanya tadi saya sampaikan, saya ada dua jawaban sebenarnya. Ada jawaban idealis, ada jawaban pragmatis. Nah, yang tadi kita sampaikan itu Pak Trisna, yang Pak Trisna sampaikan itu tadi tujuan jawaban idealisnya seperti itu gitu. Tapi ada jawaban pragmatisnya juga Pak Trisna. Nah, jawaban pragmatisnya adalah yang penting Bapak Ibu tulis aja dulu. Masalah nanti bulat kita serahkan lagi kembali kepada Pak Dik-Dik sebagai editor gitu. Jadi tugas editor untuk mengurai agar tidak membulat itu gitu Pak Trisna. Jadi yang penting sekarang ditulis saja dulu kayak Pak Trisna tadi itu sampaikan. Jadi tulis aja, enggak apa-apa bulat, nanti biar Pak Dik-Dik sebagai editor yang akan mengurainya. Jadi kita maximize utility-nya sertifikat editornya itu. Jadi tulis saja, enggak apa-apa Bapak Bu Mulyati, bulat itu enggak apa-apa. Jadi nanti kita serahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pak Dik-Dik selaku editor. Tanggung jawab itu.
Ini Pak Supri ini sudah setuju sebenarnya dengan saya. Tapi memang begitu mungkin betul ya Pak Ardian. Jadi kita pokoknya pokoknya justru yang ruwet itu kita tuliskan aja dulu Bu. Iya, biasanya dari keruwetan itu ketika kita baca lagi justru itu yang bikin kita tersenyum. Iya. Jadi karena kenapa Pak Didik gitu dapat sertifikasi itu memang harus mengurai kebuletan itu gitu. Jadi biar yang penting Bapak Ibu ditulis saja dulu. Jadi itulah tujuan kita, fungsi manfaat kita, hikmah kita bekerja sama nanti biar kami di Universitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan untuk mengurai bulat itu, termasuk nanti kami biar di prodi yang membantu untuk mengurai kebuletan itu gitu. Jadi yang penting dituliskan dulu aja. Gitu. Sepertinya kita sepakat ini jawaban Pak Ardian yang pragmatis ya. Pak Dik-Dik sudah senyum-senyum dan Pak Supriyadi sudah siap-siap ini sepertinya. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua lagi nih dari Ibu Muawanah Julaiha begitu ya. Apakah alur tulisan yang kita buat harus urut dari masa sekarang atau bisa dimulai dari masa lampau atau bisa sesuai kebutuhan atau keinginan penulis begitu ya. Nah, ini barangkali alurnya Pak Ardian, apakah masa dulu, masa sekarang dulu, atau bebas lah istilahnya mau masa dulu, masa sekarang. Ini seperti apa Pak Ardian? Monggo, silakan. Bagus pertanyaannya Bu Muawanah Julaiha, terima kasih. Sebenarnya saya termasuk tipe orang, ini saya pribadi ya, saya bercerita diri saya sendiri gitu. Saya tipe orang ketika mengambil sebuah tindakan itu, ketika mengambil sebuah keputusan itu harus ada dalilnya gitu, harus ada dasarnya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi pas present future tense itu sebenarnya kan logika ilmu logika dasar dari bidang ilmu apapun, sains apapun itu pasti logika dasarnya itu seperti itu, metafor. Kalau kita filsafat metodologi itu kan ada metafor, jadi ada masa lalu, sekarang dan masa akan datang, prediksi masa depan. Nah, saya termasuk orang yang kalau melakukan sesuatu itu ada dalilnya gitu, ada dasarnya, ada konsepnya, ada teorinya gitu. Jadi saya suka sekali menggunakan teori itu gitu. Jadi kalau mungkin Bu Muawanah bukan tipe orang yang seperti itu, mungkin ya terserah aja sesuai kebutuhan atau keinginan penulis aja. Tapi saya tipe orang yang ada ininya, ada dalilnya gitu. Jadi kalau menulis atau melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Jadi tapi mungkin Bu Muawanah kalau ingin menggunakan logika itu mungkin bisa dimulai dari yang masa lalu, sekarang, future, atau bisa dibalik dari future dulu, prediksi dulu, kemudian kondisi saat ini, atau kemudian berkontemplasi, berefleksi dengan masa lalu. Tapi itu bergantung ke Bu Muawanah ya. Jadi nyamannya seperti apa mengalirnya seperti apa gitu, sesuai Bu Muawanah saja sebagai pemilik otoritas book chapter ini. Gitu. Tapi kalau saya pribadi itu saya selalu apapun itu, mau beli beras di pasar pun saya selalu ada ininya, ada pertimbangannya gitu. Saya kalau beli beras ada di sini kerangka nanti, teorinya ya. Ya, ada itu gitu. Saya kalau lewat jalan ini dampaknya apa, tapi kalau tidak lewat jalan ini apa itu, saya suka begitu. Betul. Gitu. Tapi ada juga tipe orang yang ya jalanin aja dulu nanti masalah bulat kita serahkan Pak Didi gitu. Ada tipe seperti itu. Jadi terserah bagaimana enaknya Bu Muawanah, tapi mungkin saya membagi mindset yang saya pahami, mindset yang saya gunakan itu seperti itu gitu. Tapi tetap otoritas tertinggi dari book chapter ini adalah Bu Muawanah sendiri selaku penulis, karena Bu Muawanah lah yang bertanggung jawab atas tulisan yang Bu Muawanah tuliskan, Bu Muawanah sampaikan. Kami di Universitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan bertugas membantu menata tulisan sistematikanya itu agar menjadi lebih rapi. Jadi kerjasama kita ranahnya ke sana. Jadi kalaupun Bu Muawanah lebih nyaman, lebih comfort dengan sesuai kebutuhan itu, monggo dari itu saja. Saya karena itu selera ya, karena kadang orang suka nasi goreng, yang satu suka batagor, itu kan ini seleranya masing-masing ya, cara membuatnya juga berbeda-beda. Makatan Bu Muawanah. Ada yang lain lagi? Terima kasih Pak Ardian. Ini Ibu MGMP kita, Ibu Nurrohmah ya, ini sudah siap untuk menyampaikan. Monggo silahkan Ibu.
Monggo Bu Nur Rohmah. Suaranya tidak ada, Ibu. Ada, baik. Nah, ada ya. Sekarang apakah terdengar? Terdengar, Ibu. Suara saya belum terdengar. Terdengar, Sudah, Ibu. Sudah, Bu, sudah terdengar. Terdengar ya, baik. Oke. Ya. Kebetulan headset saya ketinggalan, jadi saya harus bicara begini. Saya akan sedikit mendekat, cuma mungkin saya matikan video saja biar nggak terlalu besar wajahnya. Iya. Baik Bapak-Bapak dosen, Bapak Ibu dosen dari jurusan PPKN UAD yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Rohmah dari MAN 1 Yogyakarta, Ketua MGMP PPKN Madrasah Aliyah DIY. Kami betul-betul mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala fasilitas bantuan dari jurusan PPKN UAD terhadap kami semua. Senang sekali kami mendapatkan banyak ilmu pada sekarang ini dan juga kemarin dan juga mungkin besok-besok, dan segala bantuan mungkin nanti kita akan bimbingan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Dari tadi saya mengikuti, tapi saya kok masih ada beberapa yang saya bingung. Jadi begini Bapak, karena tadi ulasannya memang book chapter, maka kemudian ini adalah bagian-bagian. Kalau kemudian kami dari MGMP PPKN tidak diberi tema besar, maka kami akan menulis dengan beraneka ragam yang nanti kasihan Pak Didi dalam menyatukannya gitu nggih. Kalau tadi semua diserahkan Pak Didi, saya juga malah jadi kasihan sama Pak Didi. Jadi kalau misalnya bisa kami diberi tema besar Bapak, tema besarnya apa sebaiknya mungkin bisa kita bicarakan bersama, atau justru malah request dari UAD, kami akan mencoba karena sudah diberi teori menulis sedemikian banyak. Dan kemudian takutnya kalau kami tidak diberi tema, nanti ada yang menulis tentang muridnya, ada yang menulis tentang lokasi sekolahnya, ada yang menulis tentang penulisan, pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau nanti terlalu terpencar-pencar dalam segi isi, jadi satu buku nanti akan kesulitan. Betul. Jadi alangkah baiknya jika pada hari ini monggo sinten Pak Ardian atau Pak Didi atau Pak Trisna atau Putri atau Pak Susena atau Pak Supriyadi bisa memberikan tema besar bagi kami. Kami derek dalam arti selama kami masih mampu melakukannya, kami insya Allah akan berusaha belajar. Karena memang niatnya mau belajar ya. Jadi mungkin itu Bapak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Rohmah ya. Jadi mohon ada ini Pak Ardian, mohon ada tema besarnya begitu ya. Mungkin ini nanti Pak Kaprodi ini yang akan memaparkan begitu ya, tema-tema besarnya itu seperti apa. Insya Allah Ibu barangkali nanti setelah Pak Ardian selesai, Pak Dik-Dik nanti akan menyampaikan begitu tema besarnya seperti apa begitu. Baik Pak Ardian, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ini tinggal satu slide lagi. Matur nuwun Bu Ketua MGMP. Nanti insya Allah setelah slide terakhir ini kita bisa belajar bersama, kita bisa diskusi bersama. Nanti mohon izin Pak Kaprodi dipandu bagaimana tema besarnya. Saya menuntaskan kewajiban saya dulu. Ini slide terakhir terkait menulis summary atau rangkuman atau bagian akhir dari book chapter yang akan kita tulis sebentar lagi, seperti itu yang akan kita diskusikan nanti setelah ini. Nah, ada 6 poin penting terkait bagaimana menulis summary book chapter. Sebenarnya konsep teori ini tidak hanya untuk book chapter saja, semua tulisan lah mungkin seperti ini gitu. Tapi mungkin kalau di tulisan sains gitu agak berbeda sedikit nanti kalau di sains itu, apalagi teman-teman yang berkecimpung di data science, engineering, teknik itu lebih rumit lagi. Tapi ini secara umum seperti ini, secara general seperti ini. Ada 6 poin. Yang pertama, ketika kita akan menulis rangkuman atau penutup dari book chapter kita, yang pertama kita lakukan adalah membaca ulang. Jadi kita membaca lagi
mulai dari introduction atau pendahuluan chapter kita, isi dari chapter yang sudah kita tulis, membaca lagi, dan membuat catatan atas hasil bacaan yang kita tulis gitu. Dari poin-poin besar atau mungkin inti-inti dari tulisan yang sudah kita tulis. Kayak Pak Trisna tadi ceritakan, ketika dia sudah nulis, terus dia baca lagi kan Pak Trisna seperti itu tadi itu. Nah itu sebenarnya kiat paling penting membuat rangkuman, karena ketika kita membaca lagi nanti kita bisa tersenyum gitu, kita bisa tertawa dengan tulisan yang kita baca gitu. Nah itu sebenarnya adalah cara standar baku di internasional memang seperti itu gitu. Jadi sudah menulis, selesai kita duduk minum teh sambil pisang goreng dan sebagainya gitu, sambil kipas-kipas gitu kan. Alhamdulillah sudah selesai halaman. Nah, sudah rileks lagi, sholat, terus setelah sholat kita baca lagi. Nah, baca lagi kemudian kita pasti akan mendapatkan itunya. Kunci-kuncinya itu, kunci-kunci inti-inti dari tulisan yang kita tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil kunci-kunci tadi itu, poin-poin penting tadi itu untuk kita kembangkan. Jadi ini saya sering sekali membaca tugas-tugas mahasiswa itu, karena kan saya kalau ngasih tugas mahasiswa itu esai gitu kan. Esai selalu saya baca itu. Mereka ketika membuat rangkuman itu tidak antara rangkuman dengan intinya itu berbeda gitu. Di body paragrafnya dia menulis tentang misalnya toleransi, tapi ketika menulis rangkuman itu sudah bukan toleransi yang dibahas. Nah itu kesalahan besar mahasiswa-mahasiswa yang sering saya baca tugas-tugasnya. Jadi seharusnya rangkuman itu tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah kita tulis di body paragraf. Jadi ambil kunci-kuncinya, inti-intinya, kemudian kita kembangkan inti-inti dari yang kita ambil catatan tadi itu. Nah, yang ketiga kemudian hasil pengembangan itu kita rangkum lagi menjadi kata-kata yang lebih mudah dipahami, menggunakan kata-kata dari kita sendiri yang umum buat sesama kita guru PPKN. Karena ini contoh paling gampang aja. Kata 4 pilar gitu ya. Kalau kata 4 pilar di kita sebagai guru atau dosen PPKN itu sudah paham lah. 4 pilar itu ada UUD 45, terus Pancasila, pembukaan dan sebagainya, itu ada 4 pilar. Tapi 4 pilar itu bagi orang-orang di arsitektur atau mungkin teman-teman di teknik sipil itu 4 pilar itu tidak seperti itu gitu. Tapi 4 pilar itu adalah tiang-tiang bangunan, semennya berapa persen, pasirnya berapa persen, itu bayangan pemikiran gitu. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang kita mudah pahami sesama guru PPKN. Istilah-istilah itu kan banyak ya, istilah-istilah bagi kita guru PPKN makna istilah itu adalah itu gitu. Tapi ketika istilah itu kita yang membaca itu adalah bukan guru PPKN, itu beda gitu ininya pemahamannya. Nah, itu sebisa mungkin kita menggunakan istilah-istilah yang umum bagi kita sebagai guru atau pendidik di mata pelajaran atau mata kuliah PPKN seperti itu. Nah, yang keempat, ini yang paling penting itu juga dari setiap poin-poin tadi itu kita uraikan antara 1 atau 2 kalimat. Tidak usah terlalu panjang-panjang karena summary rangkuman itu tidak boleh lebih panjang dari body paragraf. Dia harus lebih pendek dari body paragraf. Jadi ya setiap poin-poin yang kita dapat, misalnya tadi ketika kita membaca body paragraf chapter kita itu dapat 5 poin, itu artinya kita punya 10 kalimat maksimal untuk summary-nya. Tidak boleh lebih dari 10 kalimat. Karena kalau lebih panjang dari body paragraf itu menjadi dia kehilangan fungsi dari summary itu. Yang 4. Terus yang kelima, ini yang paling penting juga, yang paling menarik juga, kita harus bisa memadukan, mengkombinasikan semua yang kita rangkum tadi, poin-poin yang rangkum tadi itu menjadi sebuah rangkaian satu paragraf. Itu yang paling penting, karena mungkin kita bisa merangkum, mencari poin-poin pentingnya, tetapi kita tidak bisa merangkainya menjadi sebuah paragraf gitu. Karena tiba-tiba ketika mau menulis rangkuman, tiba-tiba anak nangis atau apa seperti itu kan buyar pemikirannya gitu. Jadi, kepalanya langsung buyar gitu. Nah itu yang paling penting adalah
ketika kita sudah mendapatkan poin-poin penting dari tulisan di chapter kita, body paragraf tadi, poin-poinnya itu kita rangkai menjadi paragraf. Tidak, ini saya lihat juga di tugas-tugas mahasiswa itu, rangkuman itu dalam bentuk satu apa gitu, dua apa ya, rangkuman tidak seperti itu gitu. Jadi tidak dalam bentuk numbering atau poin-poin itu tidak, tapi dia dirangkai menjadi sebuah paragraf. Jadi karena saya sering sekali melihat tugas mahasiswa itu kalau menulis rangkuman itu rangkuman satu pakai angka gitu, 1, 2, 3, 4 sampai 8 gitu. Bahkan di pekerjaan mahasiswa rutin saya menemui seperti itu. Jadi rangkuman itu tidak seperti itu, tapi dia dirangkai menjadi sebuah paragraf karena cerita ini kan belum berakhir gitu. Book chapter ini kan belum berakhir sampai di kalimat terakhir, titik terakhir dari book chapter kita. Jadi kita tetap bertugas merangkainya menjadi sebuah paragraf yang cantik. Dan yang terakhir, yang paling penting, ini yang sudah saya sampaikan juga di awal, di akhir tulisan kita, di akhir book chapter yang sudah kita rangkai, kita menambahkan kata transisi untuk mempersiapkan, untuk menjembatani, istilahnya bridging gitu. Jadi bridging itu menjembatani ke chapter selanjutnya. Ini tanggung jawab kita. Jadi saya ini menginginkan saya sendiri juga sebagai penulis itu tidak boleh egois, hanya menulis mementingkan tulisan sendiri. Saya harus mempersiapkan tulisan chapter setelah saya seperti apa. Jadi mungkin nanti next gitu, misalnya selanjutnya pembahasan tentang di Gunung Kidul atau di mana di Kulon Progo itu akan membahas tentang apa. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, lagi-lagi tidak perlu khawatir, biar kami di Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan yang membantu mentransisikan ini, karena ini bagian dari estafet chapter 1 ke chapter selanjutnya. Karena kalau kita baca teori manajemen gitu kan, bagian terpenting dari seorang pemimpin itu saya gunakan juga untuk menulis. Tugas paling sulit dari seorang pemimpin itu adalah mempersiapkan estafet untuk kepemimpinan selanjutnya. Itu yang paling sulit sebenarnya. Jadi kalau kayak Jokowi, SBY itu sulit mempersiapkan estafet selanjutnya. Itu tugas paling sulit. Nah, penulis itu juga sama ternyata. Jadi penulis itu yang paling sulit adalah mempersiapkan estafet untuk chapter selanjutnya. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya nanti akan dipandu langsung oleh Pak Kaprodi selaku editor in chief dari penulisan buku ini. Saya Nderek Mawon, bagaimana baiknya, dan saya sudah berikan amanah dari Pak Kaprodi tugas untuk menyampaikan konsep-konsep tentang penulisan book chapter ini. Dan saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Lawrence. Jadi Mr. Lawrence ini adalah yang menulis konsep ini, Bapak Ibu. Jadi Mr. Lawrence ini salah satu penulis di Springer di United States. Jadi dia mengkonseptualisasikan cara menulis book chapter ini yang kemudian saya gunakan, saya bagi, kita belajar bersama-sama siang sore hari ini kepada Bapak Ibu, yang kemudian saya gunakan konsep beliau, saya gunakan kepada Bapak Ibu. Makatan, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dan kehilapan milik saya sendiri. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.